layak dilakukan karena memang begitu rapatnya pertahanan dari Nepal. Dan pelanggaran ya, satu pelanggaran, satu kartu kuning. Itu dia, satu kartu kuning untuk player nomor 10. Dan oh my god, saya tidak tahu ini guys, kartu merah, red card, kesalahan yang sama, nomor player 10 dari Nepal. Oh my god, terkena red card, nyaris guys, cukup terbuka tadi. Dan sekarang ya, oh ini dia satu kesilapan yang dilakukan oleh Nepal. Masih Faisal, finally Faisal Halim, man of the match. Harusnya sekelas striker Paulo Josue bisa dengan sangat mudah guys ya untuk menendang jaringan penalti. Kita lihat. Oh, lemah, woi. Oh. Yo sebenarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, mungkin ini adalah salah satu video yang kalian tunggu-tunggu, di mana saya akan mengulas perlawanan Malaysia versus dengan Nepal semalam guys ya. Dan jujur guys, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, ketika semasa adik saya Arif Aiman ini keluar, ya nggak tahu kenapa dah lain lah geng. Dari corak permainan, warna permainan sudah sangat beda. Walaupun digantikan dengan Faisal Halim, mestinya mungkin ada satu player Harimau Malaya selain Arif Aiman lah geng ya. Apabila Arif Aiman masih sehat, Faisal Halim tetap dimasukkan. Nah tak pastilah, mungkin bisa siapa lah gitu guys ya, pemain Harimau Malaya. Jadi Faisal dan Arif tetap kekal di Padang ya. Begitu itu lebih padu. Tapi sayangnya semalam Arif Aiman cedera guys ya. Belum sampai 10 menit sudah digantikan oleh Faisal Halim. Alamak, dan memang sangat terasa sekali guys ketika tidak adanya Arif Aiman, kreator serangan pun juga sangat-sangat kurang guys ya, sangat kurang ya. Oke guys, kita akan coba untuk melihat guys ya bersama-sama seperti apa perlawanan dari Malaysia versus Nepal ya. Tapi biasanya hanya saya mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Ada link Shopee saya letakkan di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian ingin shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, coba kita lihat geng starting line up yang diturunkan oleh Peter Klamowski. Nah ini dia. Awalnya ini ada Sian Hasmi ya, lalu ada Dion Kuls, ada Matthew Davis sebagai kapten, ada Harith Haikal, ada Ubedullah, Corbin Ong, Noah Lain, ada Nasmi Faiz, Wilkin, ada Arif Aiman dan juga Safawi Rashid. Nah ini ya, Sikizan masih di subs ya. Lalu Kue Tinceng, ada Daniel Ting, Junior Estal, Dominic Ten, Faisal Halim ya. Ada Aguero, Hendrik Dos Santos, Ramadan ya, Paulo Josue, Deklan dan juga Hazik Nazli guys ya. Memang kalau saya lihat dari menit awal Harimau Malaya selalu pressing, tapi itulah guys ya, susahnya ini Nepal parking bus guys ya. Parking bus, parking kereta, parking traktor, parkir tank ya, itu agak susah nih. Aduh. Oke, kita coba lihat geng seperti apa. Aduh, itu dia. Nepal menggunakan jersey berwarna merah. Dan ini dia goalkeeper dari Nepal. Oke. Oh, Dion Kuls. Dari sini sudah kita lihat, sebenarnya ada banyak sekali guys ya kesempatan peluang emas yang didapatkan oleh Harimau Malaya. Tapi itulah, agak sedikit kecewa guys ya, macam mana ya, Arif Aiman cedera, jadi agak kurang guys ya, agak kurang. Walaupun meskipun tidak ada Arif Aiman selalu mempressing sih ya. Dan dia sekarang masih Nepal, mudah saja tendangan sudut. Oke.
Dan oke, ini dia. Oke, Stuart Wilkin. Safawi, ini dia. Ini momen yang soalnya aku agak kecewa dengan Safawi guys ya. Dia terlalu memaksakan diri untuk melakukan syuting ke arah gawang. Nah, padahal di sini ada Faisal Halim, ada Stuart Wilkin ya. Dia terlalu sangat memaksakan tendangan itu dan ya akhirnya tidak dapat apa-apa guys ya. Aduh, sangat disayangkan. Safawi. Nah, ini dia Faisal Halim. Ya, setidaknya bisa menang lah guys ya, 3 poin lah ya. Dan oke, Wilkin. Berhasil di cover. Memang parking bus, parking tank guys ya, susah memang. Tapi lagi-lagi berhasil mengendalikan bola. Oh cantik. Oke, Dion Coles langsung diblok. Dan ini dia, hanya 1 player dari Nepal. Oh, berbahaya. Tapi Shane Hasmi berhasil mengcover. Dan Corbin Ong. Oh, cantik Corbin Ong. Ini dia. Oh, Faisal Halim, cantik Faisal Halim. Masih Faisal Halim. Iya. Oh, berhasil direbut Faisal. Cantik Faisal. Dan ini skill murni dari Faisal Halim. Dan ini dia. Oh, terjadi kemelut guys. Dan ini dia tendangan free kick. Iya, menjulang tinggi Dion Coles. Iya, itu dia. Memang bagus sih guys ya, terus mempressing. Tapi itu dia, pertahanan dari Nepal sangat rapat sekali ya. Parking tank guys, susah memang. Parking tank guys, coba bayangkan ya. Oke, itu dia. Susah, tak bisa. Hanya 1 player Nepal, 1 itu susah guys untuk menembus pertahanan dari Harimau Malaya. Nah, berhasil direbutkan. Dan oh, itu dia. Oh, dijatuhkan tapi bukan sebuah pelanggaran ya. Dan ini dia Dion Coles. Oh, lagi-lagi masih terus mempressing Harimau Malaya, masih terus mempressing. Oh, cantik. Ada Faisal. Iya, ada Faisal. Iya, berhasil direbut. Aduh. Soalnya sudah bagus geng. Walaupun sudah tidak ada Arif Aiman, masih terus mencoba mempressing. Lagi-lagi shoot ya di arah gawang dari Nepal, Corbin Ong ya, terus menerus guys ya. Ya, position ball sudah jelas dimenangkan oleh Malaysia guys ya. Sekarang di menit ke-36. Oke, dan Dion Coles ke depan. Oh, berkali-kali guys, berkali-kali Dion Coles mencoba untuk menembus pertahanan dari Nepal. Dan sekarang masih Stuart cutback, maksudnya untuk Faisal Halim, tapi berhasil di cover. Ini dia free kick lagi. Iya, lagi-lagi guys, bukan sebuah pelanggaran ya. Ada 1 player Harimau Malaya dijatuhkan di dalam garis penalti. Masih Dion Coles, cantik Dion Coles. Terjadi kemelut di situ. Ya, menabrak Dion Coles, goalkeeper dari Nepal. Alamak. Terus mempressing guys ya. Dan sekarang Faisal Halim menggelecek bola, masih Faisal. Iya, terlalu memaksakan diri Faisal. Dan ini dia perebutan bola. Oke, cantik, ada Corbin Ong di situ. Oke. Dan sekarang masih Dion Coles terus membangun serangan. Ada Faisal, masih Faisal. Iya, sangat sering sekali guys pola-pola serangan seperti ini ya, menembakkan bola di luar garis penalti. Salah satu contohnya adalah Faisal Halim. Nah, sekarang masih Dion Coles. Oke, membeli serangan. Ada Stuart dan itu dia keluar dari padang. Oke, cantik. Davis membantu sekarang dan ada Corbin Ong melambung. Masih belum. Iya, terus-terusan mempressing guys. Tapi itulah, jadi rasanya apa ya, meng-create sebuah
serangan ini susah, apalagi Mister Asisnya udah keluar kan, Arif Aiman. Agak susah guys ya. Nah ini dia. Oh, masih meleset. Dan ini dia satu kesilapan. Dan hampir saja ya, cukup terbuka tadi pertahanan dari Nepal. Dan Stuart, ini dia. Nyaris. Aduh, Stuart Wilkin nyaris guys, cukup terbuka tadi. Dan sekarang ya, ini dia satu kesilapan yang dilakukan oleh Nepal. Masih Faisal. Gol. Finally Faisal Halim, man of the match. Jujur saya tidak tahu geng. Saya tidak tahu dan semalam tidak melihat bagaimana proses terjadinya gol dan siapa yang menjadikan gol. Ternyata terjawab sudah, Faisal Halim. Dan ini adalah satu kesilapan yang sangat besar dari Nepal guys. Itu dia, sangat mudah sekali dengan sedikit sentuhan dari Faisal Halim, kaki kanan luar binasa guys. Harusnya dari tadi seperti ini. Aduh, kita lihat lagi guys. Dan ini dia pergerakan tanpa bola guys ya, karena dua player ini terlalu fokus dengan bola, tidak sadar ada Faisal Halim di arah kiri guys. Dan sangat mudah sekali dengan sentuhan kaki kanannya, dan terciptalah satu gol untuk Malaysia. Man of the match, Faisal Halim. Siu. Akhirnya ya Allah. Ya. Memang lepas Arif Aiman keluar ya, Faisal Halim selalu bekerja keras guys ya, untuk terus-terusan memberikan teror di arah pertahanan dari Nepal. Dan sekarang masih terus mempressing Harimau Malaya, dan langsung itu dia. Dan memang kerap sekali guys, sering sekali ya, memperlihatkan pergerakan tendangan dari luar garis penalti para skot Harimau Malaya. Dan ini masih Faisal Halim. Cantik. Dan ini dia. Oke, Paulo Josue nampaknya sudah dimasukkan. Paulo Josue, jujur guys, di babak kedua saya tak nonton semalam karena sangat ngantuk sekali. Faisal Halim menggelecek bola. Cantik. Oke, ada Stuart. Masih Stuart. Iya, dari luar garis penalti. Lagi-lagi satu percobaan ya. Sering sekali skot Harimau Malaya melakukan tendangan dari luar garis penalti. Memang layak dilakukan karena memang begitu rapatnya pertahanan dari Nepal. Dan pelanggaran ya, satu pelanggaran, satu kad kuning. Itu dia, satu kad kuning untuk player nomor 10. Dan oh my god, saya tidak tahu ini guys, kartu merah, red card, kesalahan yang sama, nomor player 10 dari Nepal. Oh my god, terkena red card. Iya, tadi sudah terkena, sekarang terkena lagi auto red card. Dan ini dia. Oke, Paulo Josue mengambil ancang-ancang untuk sepakan penalti guys. Harusnya sekelas striker Paulo Josue bisa dengan sangat mudah guys ya untuk menendang jaringan penalti. Kita lihat. Lama. Aduh, belum turun-turun sampai sekarang bolanya Paulo. Astagfirullahaladzim. Ya, gagal guys ternyata guys. Allahu Akbar, Paulo. Dan akhirnya ya, skor 1-0. It's okay ya, setidaknya menang, mendapatkan 3 poin guys. Itu dia. So, macam mana geng corak permainan warna dari skot Harimau Malaya? Sekiranya ini apa nih yang perlu dibetulkan lagi nih guys ya? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Dan ini dia geng ya, kita dengarkan sedikit ulasan dari Bang Wibro guys ya, macam mana pertandingan semalam antara Malaysia versus dengan Nepal guys ya.
Aku duk ingatkan bila kita lawan dengan Nepal ni, bolehlah menang 3-0 ke, 4-0 ke. Kira Nepal ni kita buat lauk je lah untuk harusnya Malaysia. begitu. Tapi menang 1-0 je. Gameplay pun boleh kata lemau untuk malam ni. Tapi lemau tak lemau, menang tetap menang. Ya, yang penting menang lah guys. Is still 3 points, okay? Dan kita masih lagi juara dalam kumpulan ni. Jom kita sembang sikit perlawanan antara Malaysia dengan Nepal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So, line up malam ni adalah kelainan sikit, yang mana selalunya kita nampak Morales dekat depan. Ramai yang merayu Morales supaya tidak diturunkan. Tapi sebenarnya bukanlah Morales kena drop ke apa, tapi dia injured, dia sakit. Jadi dia tak mainlah sebagai striker untuk malam ni. Safawi Rashid yang selalunya masuk sebagai sub, kali ini dia start untuk Malaysia. Tapi sayangnya dah bagi peluang untuk start, boleh kata performance Safawi agak kurang lah. Itu guys, chemistry tu tak ada, shooting pun tak berapa nak padu. Tapi nasib baik dia sempat bagi assist dekat Faisal Halim. Separuh masa pertama berakhir dengan keputusan 0-0. Daripada awal lagi kita dah boleh nampak lah gameplay Nepal ni apa yang diorang nak buat. Diorang memang betul-betul park the bus. Okay, bukan setakat bus, aku rasa diorang segala benda lah diorang park dekat situ dalam kotak penalti tu. And Malaysia pula struggle lah bila lawan tim-tim yang park the bus ni kan. Lagi-lagi bila kita tak ada striker dekat bahagian hadapan. Okay, player yang tinggi, player yang ada fizikal. So beyond school, kadang-kadang kau nak cross pun entah siapa je yang boleh dapat dalam kotak penalti tu kan. So itulah masalah Malaysia untuk game kali ini. Lepas ni kalau nak naturalisasi player, nak cari player warisan, carilah striker elite yang mana badan dia besar, fizikal dia okey, boleh tanduk, aerial threat dia ada. Kena cari player yang macam tu. Hero kita pada malam ni adalah Faisal Halim. Bukan setakat menjaringkan gol tunggal untuk Malaysia pada malam ni, tapi dia punya performance, dia punya kesungguhan, dia punya effort. Kadang-kadang dia dribble, dia cuba mencari ruang, cuba nak passing teammate, cuba nak score. Okay, aku dah kata dah hari tu, Faisal Halim sejak diberikan peluang, dia memang nak buktikan kepada coach dan juga player warisan yang dia ni dulu adalah star dalam line up Malaysia ni. Dan tak silap aku, dia skor gol dalam lebih kurang 18 gol dalam 40 perlawanan untuk Malaysia. Mantap itu guys. Dia not bad lah dia punya output. Lebih kurang selang 2 game confirm ada gol untuk Faisal Halim. Sebenarnya dekat hujung tu Malaysia dapat peluang untuk tambah lagi gol menerusi sepakan penalti. Bagi aku decision fall yang agak bodoh lah daripada player Nepal ni. Sebab yelah, sebelum tu dia dah buat salah dah, lepas tu dia buat salah lagi dalam kotak penalti, maka layaklah dia dilayangkan kad merah. Lepas tu Malaysia dapatlah penalti. Paulo Josue pun sepak mak ai. Ya itu guys. Dah turun ke belum bola dia? Ya Allah. Bukan main tinggi lagi sepak. Aduh. Kesian orang yang ada dekat belakang gol tu, kena muka aku rasa. Jadi tak apalah, asalkan menang. Menang 1-0 pun okey. Kita masih lagi dalam juara grup. Okey, tak tahu apa nasib Malaysia lepas ni, tapi setakat hari ini kita juara grup dan kita akan bertemu balik dengan Vietnam pada tahun hadapan. Korang berikan pendapat korang untuk game Malaysia pada malam ni. Korang komen banyak-banyak dekat bawah. Ya itulah guys ya, ulasan dari Bang Wibro, salah satu konten kreator TikTok ya yang cukup famous yang ada di Malaysia, selalu mengulas isu-isu tular ya, isu yang masa kini ya, terkini ya, pasal bola juga selalu beliau yang mengulas guys ya. Tapi itulah, so kalau kalian macam mana geng ya, kalau menurut saya memang menang tapi rasanya agak kurang puas guys ya. Memang pressing, memang seperti itu permainan dari Harimau Malaya. Tapi saya melihat guys, tidak ada seni atau player yang bisa meng-create macam mana pola seperti itu ya, permainan itu jadi cantik dan bisa menghasilkan gol. Ya, seperti macam Arif Aiman. Harusnya ini kalau dari sudut pandang saya lah guys ya, sebagai seorang mata amatir ya,
harusnya Harimau Malaya juga mempunyai orang untuk menghentikan Arif Aiman. Nah, tidak hanya Faisal Halim tapi ada Arif Aiman yang berikutnya guys, yang sanggup meng-create, yang sanggup dijuluki atau the next calon Mr. Aziz selain Arif Aiman. Harusnya seperti itu guys ya. Tapi itulah sayang sekali guys ya, adik saya harus tergantikan belum sampai 10 menit guys, harus sudah keluar lapangan. Saya beri perkata seperti ini bukan bermaksud untuk mengecilkan atau apa dengan Faisal Halim, tidak. Dengan adanya Faisal Halim pun juga sebenarnya lebih padu juga guys ya. Tapi lebih baik lagi apabila Faisal Halim masih tetap di Padang, Arif Aiman juga masih tetap di Padang guys. Jadi dua player itu ya, meskipun tidak bertubuh tinggi, kecil tapi cukup lincah dan gesit guys ya. Itu sangat disayangkan sekali. Dan by the way, Lukman Hakim juga tidak dimasukkan. I don't know apakah sudah, aku tak pasti karena jujur di babak kedua saya tidak nonton karena serius geng, aku ngantuk sekali semalam, jadi so minta maaf lah. Oke geng ya, macam mana boleh komen di ruang komentar tentang permainan dari Harimau Malaya guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Yang penting menang ya, bisa mendapatkan 3 mata guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan selama mengulas video ini guys ya, karena saya hanyalah komentator amatir guys ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan saya sekarang ini masih ada di Eropa geng ya, jadi masih belum bisa pulang ke Indonesia. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.